Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip Agama tentang Kehidupan Berkeluarga dan Pengasuhan Anak. Selamat menyaksikan. Keluarga merupakan sosok yang paling dekat dengan anak. Anak pertama kali belajar kehidupan dari orang tua mereka. Pola asuh terhadap anak oleh orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kelak. Pola asuh orang tua akan membangun karakter anak, sehingga sikap, sifat, proses pendewasaannya tergantung dari pola asuh orang tua mereka. Dalam Islam, ilmu agama harus ditanamkan sejak kecil. Aturan-aturan agama harus diajarkan sesuai tumbuh kembang anak. Sehingga dalam proses anak akan terbiasa hidup dengan ilmu agama yang tertanam dalam hatinya. Dalam proses menuju pendewasaan, anak remaja sangat mudah terpengaruh oleh hal negatif. Sehingga apabila orang tua berhenti memberikan pendidikan pengasuhan agama kepada anak, sangat mudah bagi anak untuk terkena hal negatif. Aspek tentang pernikahan dan keluarga menurut pandangan Islam, yaitu menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman, bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Terlebih lagi jika dalam suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati dan memiliki keluarga yang harmonis. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah oleh hukum agama dan diakui secara sah oleh hukum negara, dan bukan hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian atau lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga dan berkeluarga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis saja agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, parenting Islami adalah suatu cara untuk mengatur pola pengasuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya yang tak luput dari penyesuaian dengan ajaran Islam yang mendasari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tujuan dari pengasuhan anak adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak hingga dewasa. Orang tua sangat berperan aktif dalam perkembangan anaknya, dan pola pengasuhan tentu berpengaruh kepada anak sebab akan menjadi patokan anak dalam bertindak ataupun cara bersikap anak di masa yang akan datang. Karena itu, sebagai orang tua juga harus berhati-hati dalam pola pengasuhan anak-anaknya. Dalam hal ini, sebagai orang tua harus mengerti dalam mendidik anaknya dengan cara yang benar. Di dalam Islam sendiri, pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk menentukan langkah awal. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat poin-poin mendidik yang diajarkan dalam Islam antara lain: 1. Mengajarkan tauhid. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh sesuatu. Salah satunya adab dan akhlak yang dapat dijadikan fondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka nantinya. Yang ketiga, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama pada anak sedari dini adalah suatu hal yang penting. Itu dilakukan dengan cara menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah.
Yang keempat, bersikap lemah lembut sekaligus tegas. Orang tua bersifat lemah lembut dan mengasihi anak mereka, namun ada kalanya perlu juga bersifat tegas dalam mendidik anak. Selain dituntut untuk menjadi pemimpin bagi anak, orang tua harus juga menjadi teman yang penuh kasih sayang bagi buah hati. Yang kelima, bersikap adil. Orang tua harus bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Dari materi yang telah disampaikan mengenai pendidikan anak berperspektif Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pendidikan keluarga berperspektif Islam dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki akhlak yang terpuji, serta dapat menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Pendidikan harus diajarkan pada anak sedini mungkin, bahkan sejak anak dalam kandungan, yaitu dengan cara terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak ibadah lainnya, serta mengajarkan kepada anak tentang tauhid, adab dan akhlak, tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang diberikan kepada masyarakat adalah mempelajari lagi tentang pola asuh anak dengan baik, mengajarkan anak sesuai perintah agama Islam, mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. Dan saran bagi mahasiswa adalah di saat ingin menikah atau ke jenjang berikutnya, alangkah baiknya sudah cukup secara biologis, kerohanian, dan kondisi jiwa. Juga belajar ilmu parenting, psikologi anak sederhana, serta belajar ilmu agama sejak dini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.